Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema sistem pembiayaan kesehatan secara umum. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nurul Afina Fajriani dengan NIM 70200119063 dari Kesmas C. Di sini saya memiliki 3 pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang, yang kedua tentang pembiayaan kesehatan, dan yang ketiga tentang model sistem pembiayaan. Yang pertama, latar belakang. Jadi, pelayanan kesehatan masyarakat pada prinsipnya mengutamakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Pelayanan kesehatan dibedakan dalam 2 golongan, yaitu 1. Pelayanan kesehatan primer, dan 2. Pelayanan kesehatan sekunder dan tersier. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap kesehatan, banyak hal yang harus dilakukan. Salah satunya adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Secara umum, dapat dibedakan menjadi 9. Syarat penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik yakni tersedia, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, wajar, dapat diterima, bermutu, tercapai, serta terjangkau. Oleh sebab itu, pelayanan kesehatan harus melakukan reformasi, reorientasi, dan revitalisasi. Pembahasan kedua yaitu tentang pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil, dan berkesinambungan memegang peranan yang amat vital untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai berbagai tujuan penting dari pembangunan kesehatan di suatu negara. Di antaranya adalah pemerataan pelayanan kesehatan dan akses, dan pelayanan yang berkualitas. Pelayanan kesehatan memiliki beberapa ciri yang tidak memungkinkan setiap individu untuk menanggung pembiayaan pelayanan kesehatan pada saat diperlukan. Ya, yang pertama ada kebutuhan pelayanan kesehatan muncul secara sporadik dan tidak dapat diprediksikan. Yang kedua ada biaya pelayanan kesehatan pada kondisi tertentu juga sangat mahal. Yang ketiga ada orang miskin tidak saja lebih sulit menjangkau pelayanan kesehatan. Dan yang keempat ada apabila individu menderita sakit dapat mempengaruhi kemampuan untuk berfungsi termasuk bekerja sehingga mengurangi kemampuan membiayai. Selanjutnya, Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO sendiri memberikan fokus strategi pembiayaan kesehatan yang membuat isu-isu pokok, tantangan, tujuan utama kebijakan, dan program aksi itu pada umumnya adalah dalam area sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan investasi dan pembelanjaan publik dalam bidang kesehatan. Yang kedua, mengupayakan pencapaian kepesertaan semesta dan penguatan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin. Yang ketiga, pengembangan skema pembiayaan praupaya termasuk di dalamnya asuransi kesehatan sosial. Yang keempat, penggalian dukungan nasional dan internasional. Yang kelima, penguatan kerangka regulasi dan intervensi fungsional. Yang keenam, pengembangan kebijakan pembiayaan kesehatan yang didasarkan pada data dan fakta ilmiah. Yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya adalah pembahasan yang ketiga tentang model sistem pembiayaan. Terdapat beberapa model sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang dijalankan oleh beberapa negara berdasarkan sumber pembiayaannya. Yang pertama, ada direct payments by, yang kedua ada user payments, yang ketiga ada saving base, yang keempat ada informal, yang kelima insurance base. Nah, kesimpulan dari PPT saya adalah peningkatan biaya pelayanan kesehatan yang makin tidak terkendali serta mengantisipasi ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan sehingga perkembangan penyakit semakin tidak terkendali. Maka pilihan yang tepat untuk pembiayaan kesehatan adalah asuransi kesehatan. Mengingat kondisi ekonomi negara dan masyarakat serta keterbatasan sumber daya yang ada, maka perlu dikembangkan pilihan asuransi kesehatan dengan suatu pendekatan yang efisien, efektif, dan berkualitas agar dapat menjangkau masyarakat luas. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.